Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Syahira Mulia Khairani dari 11 IPA 4. Saya Tamimah Rizka Putri dari 11 IPA 4. Saya Anissa Rahma dari kelas 11 IPA 3. Yang dibimbing oleh Ustadz Diki Ardianto Wibowo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan hasil penelitian kami yang berjudul Inovasi Limbah Nasi Aking sebagai Alternatif Bubble Wrap Biodegradable. Latar belakang dari inovasi ini adalah virus corona atau COVID-19 merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Salah satu upaya dalam mencegah tertularnya virus ini adalah physical distancing. Dengan diterapkannya jaga jarak di Indonesia, pusat perbelanjaan mulai mengurangi kapasitas pembelinya agar menjadi lebih kondusif. Oleh karena itu, banyak pembeli memilih berbelanja dengan menggunakan platform belanja online. Akibatnya, peningkatan sampah plastik dari belanja online menjadi meningkat di masa pandemi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan hasil survei adanya peningkatan sampah bungkus plastik seperti bubble wrap dari paket belanjaan. Hasilnya menyatakan terjadi peningkatan belanja online dari 1-5 kali per bulan menjadi 1-10 kali per bulan. Selain limbah plastik, limbah makanan seperti nasi sangat mudah kita temukan. Tidak jarang masyarakat di Indonesia membuang nasi karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Limbah nasi ini dapat diolah kembali menjadi nasi aking, yaitu nasi bekas yang dikeringkan di terik matahari. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk berinovasi memanfaatkan limbah nasi aking sebagai alternatif bubble wrap biodegradable. Peneliti menerapkan konsep ini karena kandungan pati dari nasi aking dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan plastik biodegradable. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat membuat limbah nasi aking menjadi alternatif bubble wrap biodegradable. Manfaat dari penelitian ini adalah nasi aking dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk menjadi bubble wrap yang dapat terurai dengan mudah. Yang kedua, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Langkah-langkah pembuatan king wrap. Yang pertama, ada preparasi alat dan bahan. Yang kedua, pembuatan tepung nasi aking. Yang ketiga, pembentukan plastik biodegradable. Yang keempat, pembuatan bubble wrap biodegradable. Yang kelima, uji fisik bubble wrap biodegradable. Preparasi alat dan bahan. Alat dan bahan: gliserin, air, kitosan, cuka, tepung nasi aking, alas plastik, sendok takar, kompor, panci, blender, dan mangkuk. Pembuatan tepung nasi aking. Langkah pertama, penjemuran. Nasi sisa yang telah disiapkan dijemur di bawah matahari. Langkah kedua, penghancuran. Nasi dihancurkan dengan blender hingga menjadi bubuk. Langkah ketiga, penumbukan. Nasi ditumbuk menjadi tepung nasi aking. Pembuatan adonan king wrap. Pembuatan. Pada step pertama yaitu pengadukan bahan cair. Masukkan air, gliserin, dan cuka ke dalam panci lalu aduk. Yang kedua, pengadukan. Ayak tepung nasi aking dan masukkan ke dalam panci bersama kitosan. Dan terakhir step ketiga yaitu pemanasan. Nyalakan api dan panaskan adonan selama 2 menit. Pembuatan bubble wrap biodegradable. Step pertama, tuang adonan di atas plastik lalu ratakan dan pipihkan. Step kedua, jemur plastik di bawah sinar matahari hingga menguning, kurang lebih selama 3 hari. Step ketiga, gunting plastik seperti gambar yang tertera. Uji fisik bubble wrap biodegradable. Langkah uji fisik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, dikubur. King wrap dikubur di dalam tanah selama 2 hari. Yang kedua, direndam. King wrap direndam dalam air selama 5 menit. Hasil dan pembahasan.
Pada penelitian ini, setiap takaran diberi campuran bahan yang sama dengan dosis setiap bahan yang berbeda. Takaran 1 berdosis 5 gram kitosan, 7,5 ml gliserin, 5 ml cuka, 35 ml air, dan 7,5 gram tepung nasi aking. Takaran 2 berdosis 4 gram kitosan, 5 ml gliserin, 5 ml cuka, 50 ml air, dan 4 gram tepung nasi aking. Sedangkan takaran 3 berdosis 4 gram kitosan, 5 ml gliserin, 5 ml cuka, 50 ml air, dan 5 gram tepung nasi aking. Pengaruh limbah nasi aking terhadap king wrap. Dapat dilihat bahwa takaran 1 dengan nasi aking lebih banyak menghasilkan plastik yang mudah robek dan bertekstur kasar. Takaran 2 dengan nasi aking yang paling sedikit menghasilkan plastik yang sangat halus dan mudah robek. Sedangkan takaran 3 dengan nasi aking yang lebih sedikit dari takaran 1 dan lebih banyak dari takaran 2 menghasilkan plastik yang halus dan mudah robek. Kualitas king wrap. Pada takaran 1, plastik tidak elastis sehingga tidak dapat menutupi barang. Pada takaran 2, dengan ketinggian 1,5 meter, dengan kecepatan yang dibutuhkan 0,8 meter per second dengan kondisi akhir barang baik. Takaran 3, ketinggian 1,5 meter dengan kecepatan yang dibutuhkan 1,2 meter per second dengan kondisi akhir barang baik. Kecepatan biodegradasi dikubur dalam tanah. Kondisi akhir plastik bubble wrap jika dikubur dalam tanah selama 2 hari, pada takaran 1 menghasilkan kondisi akhir tetap sama seperti semula. Pada takaran 2 menghasilkan kondisi akhir hancur. Pada takaran 3 menghasilkan kondisi akhir sedikit hancur. Kecepatan biodegradasi direndam dalam air. Kondisi akhir plastik bubble wrap jika direndam dalam air selama 5 menit pada takaran 1 adalah mudah hancur. Pada takaran 2 cukup tahan air. Pada takaran 3 mudah hancur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah nasi aking sangat mempengaruhi kekuatan plastik dari bubble wrap. Jika takaran nasi aking terlalu banyak, akan menghasilkan plastik yang tidak elastis, kasar, dan sangat mudah terurai. Begitu sebaliknya, jika nasi aking terlalu sedikit, menghasilkan plastik yang tidak elastis, namun halus dan mudah terurai jika dikubur dalam tanah. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Satu pesan dari kami, go green, let's reduce, reuse, recycle together! Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.